Halo, selamat pagi, siang, malam untuk teman-teman semua, dan semoga Anda senantiasa sehat dan bahagia. Selamat datang di YouTube channel Turwang. Perkenalkan, saya Robert Baskara. Di channel ini, Turwang, saya akan menemani teman-teman semua untuk mengulas lebih dalam, membedah lebih jelas desain rumah compact atau compact house, rumah kecil atau small house, rumah mungil atau tiny house, bisa juga disebut micro house, rumah mikro di lahan yang terbatas, kecil, dan cenderung sempit. Kemudian kira-kira bagaimana desain rumahnya? Apakah berbentuk minimalis, modern, atau modern tropis bahkan? Apakah ruangnya bisa nyaman? Apakah mungkin dibuat taman yang asri di rumah itu? Dan masih banyak pertanyaan lainnya yang berhubungan dengan desain rumah kompak, rumah kecil, dan rumah mungil atau rumah mikro yang akan teman-teman dapatkan jawabannya dengan menonton setiap video yang kita tayangkan. Jadi teman-teman, pastikan simak dan tonton video ini sampai selesai, serta ikuti terus info dan tips menarik dari Turwang. Inilah rumah kompak 2 lantai yang dibangun di lahan terbatas 5x9 meter, memiliki bentuk bangunan yang sederhana, kompak, minimalis, mempunyai 3 kamar tidur, memiliki taman yang menarik, dan masih banyak lagi ulasan-ulasan tentang rumah ini yang akan kita bahas. Desain rumah kompak ini mengutamakan kenyamanan penghuninya, meskipun rumah ini dibangun di lahan yang terbatas, kecil, yaitu 5x9 meter atau 45 meter persegi. Rumah ini mengakomodasi semua kebutuhan ruang keluarga kecil dengan 2 anak. Desain rumah ini juga mencoba merespon dengan baik terkait dengan lingkungan sekitar, iklim tropis, dan tentu saja yang paling penting adalah merespon keterbatasan pemilik rumah, yaitu keterbatasan dana dalam pembangunan rumah ini. Rumah lantai 2 ini memiliki balkon kecil atau teras di lantai 2 lengkap dengan taman yang dapat digunakan untuk santai di waktu pagi hari ataupun sore hari sambil ngopi maupun ngeteh bersama pasangan ataupun keluarga. Tampilan rumah ini tampak menarik dengan padu-padan material yang diekspos, yaitu perpaduan antara batu bata dan ajian semen. Bukan tanpa alasan, dengan mengekspos elemen dinding, otomatis dapat mengurangi biaya finishing rumah, yaitu cat dinding. Kemudian waktu pengerjaan pun menjadi lebih cepat, dan tampilan bangunan rumah menjadi lebih unik. Lantai 1 rumah ini terdiri dari taman, carport untuk city car, dan teras di bagian depan. Kemudian masuk ke dalam rumah, ada dapur, rumah makan sekaligus menjadi ruang keluarga yang lengkap dengan hiburan televisi. Kemudian ada 2 taman, yaitu di sisi samping dan belakang rumah, serta kamar mandi di bagian belakang. Naik ke lantai 2 rumah kecil ini, teman-teman akan disuguhkan pemandangan taman dan ruang luar yang lega yang dapat dinikmati di teras atau balkon. Kamar tidur utama bagi ayah, ibu ada di bagian depan. Kemudian 2 kamar anak di belakangnya yang dimensinya lebih kecil atau hanya cukup untuk 1 orang. Kemudian untuk di bagian belakang terdapat area jemur dan kamar mandi.
jalan memasuki rumah ini, teman-teman akan disambut taman yang asri, nuansa hangat sekaligus ceria langsung terasa. Efek ini muncul karena tanaman dengan daun dan bunga berbagai warna menyambut dengan gembira siapapun yang datang ke rumah ini. Setelah melewati pagar dengan tanaman di depan, teman-teman memasuki area carport yang kecil karena memang hanya cukup untuk satu mobil city car saja. Tetapi area ini terasa sangat lega, luas dan segar. Membuat taman dan mengkomposisikan tanaman secara tepat, terutama di area yang sempit atau kecil, menjadi poin penting untuk menciptakan suasana taman yang rekreatif bagi seluruh anggota keluarga. Lagi-lagi, tanaman di area carport sekaligus menjadi teras depan ini memberikan dampak yang besar bagi terciptanya nuansa segar, nyaman, dan membuat area carport sekaligus teras depan ini menjadi tempat favorit untuk relaksasi, mencari inspirasi, santai, bermain dan belajar untuk seluruh anggota keluarga. Dinding batu bata expose yang tersusun rapi menjadi point of view area teras depan ini yang memberikan nuansa hangat dan akrab. Di sisi dinding yang lain, batu bata disusun dengan pola tertentu yang membentuk rajutan 3 dimensi. Selain menjadi ornamen, dinding rajutan batu bata ini berfungsi sebagai vent block atau sebagai penghawaan alami bagi rumah ini. Masuk ke dalam rumah, teman-teman akan disambut dapur kecil dan area servis yang terdiri dari kitchen set lengkap dengan kompor, wastafel, lemari es, kabinet penyimpan, dan mesin cuci. Setelah dari area dapur, kita akan disambut tanaman hijau menghampar di sisi samping dan belakang ruang keluarga ini. Ya, inilah ruang keluarga yang serbaguna, memiliki dimensi kecil tetapi tampak lega serta lapang. Berkat bukaan jendela yang lebar, seolah tanpa batas antara ruang keluarga dengan ruang luar, yaitu area taman. Kemudian, untuk kamar mandi ada di sisi sudut belakang ruang keluarga ini. Ruang keluarga ini memiliki meja makan bulat, cukup untuk 4 orang. Kemudian ada hiburan TV yang ditempel di dinding batu bata expose, dan terdapat meja gantung serbaguna di bawah TV yang dapat difungsikan sebagai meja kerja atau meja belajar. Seperti yang teman-teman lihat, ruang keluarga ini juga memunculkan kesan yang segar, hangat, dan akrab. Oleh karena itu, ruang keluarga ini juga menjadi area favorit bagi seluruh anggota keluarga. Banyaknya berbagai aktivitas yang dapat diwadahi oleh ruang ini, mulai dari tempat berkumpul, santai, makan, menonton TV, belajar maupun bekerja. Ketika malam tiba, dengan penataan lighting atau pencahayaan yang tepat, ruang keluarga ini tampak romantis suasananya, layaknya sebuah kafe yang dapat dinikmati seluruh anggota keluarga setiap malamnya. Saat naik ke lantai 2, teman-teman akan melihat taman di sisi belakang rumah ini. Selain menyegarkan suasana rumah ini, penempatan taman yang tepat dapat membuat aliran udara di dalam rumah bergerak dengan baik. Artinya, ketika udara bergerak, udara di dalam rumah selalu berganti dan membuat rumah tidak lembab, senantiasa segar, dan dapat menurunkan suhu ruangan rumah ini.
Setelah di lantai 2, teman-teman akan disambut pemandangan taman asri dan lukisan langit biru yang dapat dinikmati di balkon atau teras lantai 2. Pemandangan ruang luar seolah menjadi satu bagian dari ruang dalam lantai 2 berkat bukaan lebar yang berupa jendela geser. Sinar langit pun leluasa menembus dengan terang ruang tangga dan ruang lantai 2 yang lain. Melewati balkon atau teras lantai 2, kita akan masuk menuju ruang tidur utama. Ruang tidur ini terdiri dari tempat tidur untuk ayah ibu, lemari pakaian, meja kerja, dan rak penyimpan di bagian atas. Ruang tidur ini terasa sangat lega berkat cahaya terang yang masuk melalui jendela memanjang yang menampilkan vista panorama atau panoramic view. Berikutnya kita akan melihat ruang tidur anak. Ruang tidur anak ini memiliki konfigurasi furniture yang sama dengan ruang tidur ayah dan ibu. Hanya saja untuk bed atau tempat tidur memiliki ukuran yang lebih kecil. Meskipun dimensi ruang tidur anak ini terbilang kecil, teman-teman bisa melihat sendiri ketika masuk ke dalam ruang tidur ini masih sangat terasa lega dan cukup untuk seorang anak. Untuk selanjutnya, kita juga akan melihat ruang tidur adik yang terletak di sisi belakang. Memiliki ukuran, furniture, dan dimensi yang sama dengan ruang tidur kakak. Sedangkan di bagian paling belakang sendiri ada ruang jemur dan kamar mandi. Teman-teman, demikianlah tur ruang edisi rumah lantai 2 di lahan 5x9 meter kali ini. Semoga tayangan video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk menonton tur ruang edisi yang lain yang ada di channel ini. Tidak lupa kami juga mengingatkan teman-teman semua untuk tetap di rumah saja, memakai masker bila keluar rumah atau sakit, cuci tangan dengan benar, dan ikuti himbauan pemerintah untuk pencegahan COVID-19. Bersatu kita bisa menghadapi dan melewati wabah ini. Saya Robert Baskara undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa pada tayangan tur ruang berikutnya.